Allah datang ke dalam hubungan yang bersifat pribadi dengan manusia. Allah yang merancang langit yang penuh bintang, yang menciptakan semesta alam, datang ke dalam suatu hubungan secara pribadi dengan manusia. Ia mempunyai hubungan pribadi dengan Musa. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33 ayat 11. Dan Allah mau masuk ke dalam hubungan pribadi dengan Anda dan menjadi sahabat Anda. Yesus berjanji kepada mereka yang mengikuti Dia, "Kamu adalah sahabatku." Yohanes 15 ayat 14. Semua kita telah bergumul dengan pemikiran tentang Allah, karena manusia pada dasarnya beragama. Tidak ada hewan yang pernah membangun mezbah perbaktian. Namun di mana Anda temukan pria dan wanita, Anda temukan mereka berbakti. Jauh di dalam hati setiap manusia ada sesuatu kerinduan yang kuat di dalam hati untuk berbakti. Kesadaran akan adanya Allah dan rindu menjadi sahabat Allah. Bila kita menyambut kerinduan kita dan menemukan Allah, tidak ada lagi keraguan tentang keberadaannya dan kebutuhan kita. Pada tahun 1990, jutaan orang ateis di Rusia berbalik meninggalkan ateis dan kembali kepada Allah. Seorang profesor di Saint Petersburg yang bidang keahliannya adalah astronomi membuat satu pernyataan yang menggambarkan komentar yang dibuat oleh banyak ateis yang telah berubah itu di bekas Uni Soviet. Saya telah mencari arti hidup dalam riset ilmu pengetahuan saya, tetapi tidak menemukan apapun untuk dapat saya percayai. Para ilmuwan di sekitar saya mempunyai perasaan hampa yang sama. Bila saya melihat luasnya jagat alam ini melalui penelitian astronomi dan kehampaan jiwaku, saya merasa di situ pasti ada sesuatu yang bermakna. Lalu ketika saya menerima Alkitab yang Anda berikan dan mulai membacanya, kehampaan hidupku ini terisi. Saya menemukan Alkitab menjadi satu-satunya sumber keyakinan bagi jiwa saya. Saya telah menerima Yesus sebagai juru selamatku dan telah menemukan kedamaian, penghiburan, dan kepuasan sejati di dalam hidup ini. Seorang Kristen percaya akan Allah karena ia telah bertemu dengan Dia dan menemukan bahwa Dia memuaskan kebutuhan jiwa yang paling dalam. Allah kepada siapa umat Kristen telah dengan sukacita menemukan keberadaannya, memberikan kepada kita pandangan yang baru, arti yang baru, motif yang baru, tujuan yang baru, dan sukacita yang baru. Allah tidak menjanjikan satu hidup yang bebas dari kesusahan dan pertentangan, tetapi Dia menjamin kita bahwa Dia akan memimpin dan memelihara kita jika kita mempunyai hubungan secara pribadi dengan Dia. Dan umat Kristen akan menyaksikan bahwa mereka mau meninggalkan segala sesuatu daripada kembali kepada kehidupan tanpa Allah. Inilah keajaiban terbesar dari semuanya, bahwa Allah yang Maha Kuasa, yang merancang semua makhluk hidup dan menciptakan serta memelihara galaksi, juga merindukan suatu hubungan pribadi dengan pria dan wanita, anak laki-laki dan perempuan. Daud mengagumi hal ini ketika ia menulis, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Pencipta kita sangat memperhatikan masing-masing kita. Dia menaruh perhatian kepada Anda secara pribadi, seolah-olah Andalah satu-satunya yang Dia ciptakan. Jadi kita bisa percaya kepada Allah karena rancangan yang terinci dalam segala sesuatu yang Dia ciptakan tentang kita. Karena kerinduan kepada Allah dalam diri kita yang membuat kita gelisah sampai kita menemukan ketenangan itu di dalam Dia. Dan bila kita mencari dan menemukan Dia,
Allah akan memuaskan semua kebutuhan dan kerinduan kita sepenuhnya. Seperti apakah Allah itu? Dalam Alkitab, Allah menceritakan kepada kita siapakah Dia dan seperti apakah Dia. Pola apakah yang Allah gunakan untuk menciptakan manusia? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya Dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Karena kita dijadikan sesuai dengan gambar Allah, kesanggupan kita untuk memantulkan dan merasa, mengingat dan berharap, untuk memahami dan menganalisis semua berasal dari Dia. Apakah sifat Allah yang dominan? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah berhubungan dengan manusia melalui hatinya yang penuh kasih. Tidak ada sesuatu pun yang Ia lakukan atau akan pernah lakukan yang tidak didorong oleh kasih yang penuh pengorbanan dan tidak mementingkan diri. Bagaimanakah Yesus menyatakan tentang Allah? Dalam Alkitab, Allah berulang kali berbicara mengenai dirinya sendiri sebagai Bapa. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Maleakhi 2 ayat 10. Beberapa dari gambar ayah yang kita lihat sekarang ini tidak seperti yang kita inginkan. Ada ayah yang lalai, ayah yang kejam. Allah tidaklah demikian. Dia adalah Bapa yang memelihara dan senang bermain-main dengan anaknya, laki-laki atau perempuan. Ayah yang memberikan kehangatan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan menceritakan cerita-cerita indah sebelum tidur. Allah Bapa kita yang pengasih ingin untuk berbuat lebih dari sekedar menyatakan dirinya melalui firman-Nya dalam kitab suci. Dia tahu bahwa orang yang hidup bersama kita akan lebih nyata kepada kita daripada seorang yang hanya kita dengar atau baca di buku. Karena itu, Ia memutuskan untuk masuk ke dalam dunia kita sebagai seorang manusia sejati dalam diri Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 15. Jadi bila Anda telah melihat Yesus, Anda telah melihat Allah. Ia turun setara dengan kita. Ia menjadi seperti kita, sehingga Ia dapat mengajar kita bagaimana untuk hidup dan bahagia, agar kita dapat melihat bagaimana Allah itu sebenarnya. Yesus adalah Allah yang kelihatan. Ia sendiri berkata, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Yohanes 14 ayat 9. Sementara Anda membaca kisah tentang Yesus dalam 4 Injil, 4 buku pertama dari Perjanjian Baru, Anda akan menemukan gambar yang mempesona mengenai Bapa kita yang di surga. Seorang nelayan yang kasar dan puas diri membuang jalannya untuk mengikut Yesus. Anak-anak kecil bergerombol menerima berkat-Nya. Ia dapat memberikan penghiburan kepada orang-orang berdosa yang paling putus asa dan melucuti orang munafik yang merasa diri paling benar. Ia menyembuhkan segala sesuatu dari kebutuhan dan di alam yang indah. Lalu di atas salib, Yesus memecahkan kesunyian segala zaman, dan manusia menemukan diri mereka berpenyakit kusta. Dalam semua perbuatannya, Yesus menunjukkan bahwa Allah itu kasih. Ia memenuhi kebutuhan manusia dengan satu cara yang tak pernah dilakukan seorang pun sebelumnya ataupun sesudah itu. Pernyataan kemuliaan yang terakhir dari Yesus mengenai Allah itu terjadi di salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.
Yesus mati bukan hanya memberikan kita hidup yang lebih bahagia sekarang, tetapi juga memberikan kita hidup kekal. Untuk berabad-abad lamanya, orang bertanya-tanya dan berharap dan ingin mengetahui tentang Allah. Mereka melihat hasil pekerjaan tangannya di angkasa, memandang kepada wajah Allah itu sendiri, melihat Dia sebagaimana Ia sebenarnya, kasih yang kekal dan abadi. Anda bisa menemukan Allah sekarang juga pada saat Yesus menyatakan dirinya. Penemuan itu akan menuntun Anda untuk secara pribadi menyatakan dengan tegas, "Bapa, aku mengasihi Engkau."